Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi seperti yang kita tahu, cryptocurrency market sedang dalam ini badai yang luar biasa besar ya. Ya kita tahu BTC drop sampai 30.000. Jujur itu nggak terlalu surprising ya, sesuai dengan kita bahas di video-video sebelumnya. 30K is very likely gitu untuk kena, dan akhirnya kena ya. Buat kalian yang sudah pasang buy limit, udah kena pastinya ya. Nah, yang cukup bikin kaget adalah Terra Luna dalam sehari minus kurang lebih sekitar 52%. Itu gila ya, bahkan untuk skala kripto pun itu gila. Ternyata ada beberapa hal yang cukup shady yang terjadi di belakangnya. Jadi sepertinya memang ada serangan yang memang ditujukan untuk Terra Luna ekosistem. Dan kita juga di sini akan membahas mengenai UST. Kenapa UST juga bisa membawa BTC lanjut lagi turun, ya. Jadi untuk sekarang kita akan bahas semua teori-teori yang sedang terjadi dalam markets dan apa implikasinya terhadap BTC dan lain-lain. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai apa yang terjadi terhadap markets. Ya, kita bisa lihat Bitcoin tadi sempat drop ke daerah 29.000 US dollars alias kena buy limit kita. Lalu juga kita bisa lihat altcoins cenderung menderita ya. Tadi belasan persen, sekarang sudah mulai banyak yang recover ya. Untuk Luna sendiri kita tahu bahwa dia drop sampai sangat ekstrim ya. Dia drop itu sekitar kalau tadi paling parahnya sekitar 50%-an. Sekarang sudah sekitar 46%. Nah, jadi pada hari ini kita yang pertama akan membahas mengenai kenapa Terra Luna bisa sampai drop sekitar 50%-an hanya dalam satu hari saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apakah ada hubungannya Bitcoin drop dengan Luna. Ya, karena banyak yang sudah ngomong bahwa, wah ini gara-gara Terra Luna nih yang bikin BTC drop sampai ke sub 30.000. Dan yang ketiga, kita akan membahas juga mengenai UST ya. Kenapa UST ini bisa lepas dari peg-nya? Sekarang sudah mending ya. Tadi sempat terendahnya sampai 60 sen. Sekarang sudah kembali ke sekitar ke 91 sen ya. Kita bisa lihat di sini chartnya. Drop parah sampai 60 sen dan kembali lagi ke sekitar 90-an ya. Nah, jadi kita akan bahas beberapa hal tersebut. Kita masuk dulu ke yang pertama. Oke, jadi yang pertama adalah mengenai ya Terra Luna dan ya UST nanti di belakang ya. Untuk sekarang, kenapa Terra Luna bisa drop dengan luar biasa besar? Waktu pada tanggal 8 Mei ini baru drop 20%. Sekarang kita bisa lihat Luna itu drop sebesar kurang lebih dari kemarin ya. Dari kemarin sampai daily close itu sekitar 52 lah, sekitar 52% dropnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ternyata sudah ada dulu backgroundnya ya, dimana kita bisa lihat pada tanggal 7 Mei ada ratusan juta US dollars worth of UST yang dibuang di Curve Finance ya, dan kita tahu itu adalah resep disaster untuk Terra Luna. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah tahu, Terra Luna ini adalah sebuah ekosistem untuk stablecoins ya. Memang dia bisa untuk smart contracts juga. Tetapi main selling point dari Terra Luna ini adalah untuk membuat satu sistem collateral stablecoins yang algoritmik dengan si Terra Luna coin itu sendiri ya. Nah, apa yang terjadi apabila stablecoin terbesar dia yang bernama UST di-dump ke markets? Otomatis apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah UST-nya akan di-burn dan akan diubah ke Luna, and guess what happens? Yang terjadi adalah dibuangnya Luna. Ya. Dan yang gilanya lagi, bukan cuma dibuang Lunanya saja, tetapi penambahan short position di Terra Luna. Di waktu yang bersamaan juga saat trending di Twitter menyatakan bahwa Terra Luna ini Ponzi. Ya. Jadi bisa dibilang secara dalam tanda kutip, ini seperti sengaja dilakukan oleh beberapa individu atau mungkin grup yang memang menyerang ekosistem Terra Luna. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat di sini ya, pada tanggal 8 Mei lalu ya, ini ada salah satu bisa dibilang salah satu developer dari Terra Luna ini mengatakan bahwa sebesar 285 juta UST ya, otomatis sama dengan USD ya, karena itu di-packnya ke $1, itu di-dump dengan sengaja ke Curve dan Binance oleh single player menurut dia single player, dan juga di-follow dengan massive short terhadap Luna. Ya, jadi intinya apa? Saat Luna drop 50% ini, ada posisi short dari beberapa individu atau kalau dari menurut dia satu player yang diuntungkan. Gitu. Jadi ini mungkin adalah suatu coordination attack yang paling gila yang pernah gue lihat ya. Karena jujur,
dropnya sangat hebat ya, dan mungkin bisa dibilang Luna ini juga ya memang bisa dibilang banyak musuh ya, karena lagi-lagi negara-negara ingin stable coins itu bentuknya ya centralized ya, seperti BUSD, seperti USDT, di mana mereka bisa mengontrol begitu. Karena banyak yang nggak tahu ya, banyak orang berpikir sama aja USD, BUSD, apapun itu semua sama asalkan stable coin. Bagus atau jeleknya hanya cuma dari berdasarkan si ini off peg, si ini nggak off peg gitu. Jadi banyak yang berpikir bahwa yaudah USD ini jelek secara konsep dan lain-lain. Sebenarnya bagus, ya secara konsep bagus. Tetapi jadi banyak musuhnya. Ya, jadi nggak tahu nih siapa single individual yang berusaha untuk menghancurkan Terra Luna ini. Ya, karena lagi-lagi ya ini ya bisa dibilang cukup mengganggu agenda dari para central bankers. Minimal stable coins ya sekali lagi seperti USDC, USDT, BUSD itu mereka masih bisa kesannya intimidasi oleh negara ya. Mereka tahu mereka ada headquarters tertentu, mereka bisa kesannya lu harus blok transaksi tertentu. Dan sudah terjadi, jangan salah ya. Transaksi USDT lalu USDC itu sudah pernah ada yang diberhentikan. Ya kalau BUSD gue belum pernah dengar ya, tapi yang sudah gue pernah dengar adalah transaksi yang dihentikan di USDC dan di USDT. Guess why? Kenapa bisa terjadi? Karena mereka centralized. Nah, sementara USD ini adalah algorithmic stablecoins. Mereka tidak punya satu centralized atau collateralized sistem yang seperti USDT atau USDC. Ya, jadi mereka tidak ada censorship. Ya, nah, maka dari itu mungkin ini adalah salah satu konspirasi teorinya. Ya, memang Terra Luna ini ingin dijatuhkan oleh dalam tanda kutip orang-orang kuat yang mungkin lebih berpihak terhadap central bankers ya, atau berpihak minimal terhadap stable coins yang non algoritmik ya. Oke, jadi tadi kita sudah bahas beberapa atau mungkin bisa dibilang satu alasan atau trigger dari Terra Luna yang drop dengan luar biasa besar. Ya, 50% dalam sehari itu tetap jarang ya dalam dunia cryptocurrency. Jadi seperti yang kita sudah point out tadi, memang seperti ditarget oleh individu atau beberapa individu ya. Menurut mereka satu orang, tapi ya we'll never know karena kita nggak pernah tahu siapa saja yang punya satu wallet ya. Tetapi yang pasti adalah tercatat di blockchain bahwa terjadi dump besar-besaran dalam bentuk USD di Curve Finance dan itu akan terus tercatat di blockchain ya. Dan yang kedua adalah di waktu bersamaan saat dump itu terjadi juga smear campaign terhadap Terra Luna ecosystem. Wah, mereka dikatakan Ponzi, dan itu bisa dibilang sudah beberapa bulan terus dibentuk ya. Nah, seperti yang gue bilang ya, kalau gue pribadi merasa bahwa itu adalah salah satu cara untuk para ya orang-orang kuat atau central bankers lah ya untuk menahan Terra Luna. Karena lagi-lagi Terra Luna ini adalah sebuah ancaman terhadap central bankers ya. Karena gini kesannya ya, mereka benar-benar menjadi pesaing central bankers. Karena mereka bisa meng-issue dolar dalam tanda kutip tanpa harus dia memegang USD itu sendiri. Berbeda dengan beberapa stable coins lain ya seperti BUSD, USDT dan USDC ya. Nah, jadi kita sekarang akan lanjut ke apa itu USD. Ya, karena gini, banyak yang bertanya kenapa USD bisa membuat BTC drop. Nah, sebelum kita tahu kenapa, kita harus tahu dulu apa itu USD. Ya, jadi USD ini sama ya, mereka ini adalah sebuah stable coins. Tetapi untuk membuat dia stay di $1 itu mereka menggunakan cara yang berbeda ya. Untuk yang USD mereka ini menggunakan algoritma ya, disebutnya algorithmic stable coins. Kalau yang BUSD, USDC, USDT mereka itu bentuknya dengan custody ya. Jadi kesannya gini, kalau yang USDT, BUSD dan USDC itu mereka kesannya gini. Untuk nge-mint atau membuat 100 juta USDT misalkan ya, maka si Tether itu harus punya 100 juta USD ya, USD atau aset yang ekuivalen dengan 100 juta gitu ya, untuk membackup USDT mereka. Sama dengan cara BUSD dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang USD atau Terra USD berbeda ya. Jadi, untuk memint Terra USD kita harus memburn Luna ya. Kesannya kalau kita mau mint $1 USD, kita harus burn Luna kita sebesar $1. Kebalikan juga, kalau kita misalkan mau dapatkan Luna, ya kita harus burn $1 worth of USD. Nah, yang terjadi adalah banyak yang nge-burn si USD. Artinya apa? Supply Luna bertambah.
Plus ditambah berita buruk mengenai Luna, dibilang Ponzi, bahkan juga di waktu bersamaan banyak posisi short, tentunya membuat ekosistem dari Terra Luna drop. Ya, jadi itu penyebabnya. Nah sekarang, loh Bang, itu kan urusan Terra Luna, kenapa ketarik ke BTC? Ini dia jawabannya ya. Bagi kalian yang terus ikutin DCWT, tahu bahwa Terra Luna atau Luna Foundation, ya mereka investasi Bitcoin. Ya, mereka banyak akumulasi Bitcoin pada beberapa bulan lalu. Ya, itu bernilai miliaran US dollars. Nah, yang terjadi apa? Ternyata diputuskan oleh Dokon bahwa mereka akan lend out 750 juta USD worth of Bitcoin terhadap trading firms untuk hold USD price peg. Nah, simpelnya ya, lend out ini adalah selling pressure. Ya, maka dari itu, karena Luna Foundation dalam tanda kutip meminjamkan ya terhadap trading firms ini membuat BTC drop ya, dan ya seperti yang kita tahu ini menjadi saling tarik menarik. Ya, jadi apakah benar ini gara-gara Terra Luna? Yes, ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena baik lagi Terra Luna lend out 750 juta USD worth of Bitcoin terhadap trading firms. Yang jelas ini adalah selling pressure ya. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk memaintain price peg dari si USD. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tipis-tipis mengenai Terra USD dan kenapa Terra USD membawa Bitcoin kembali turun ya. Nah, sekarang ada satu pembahasan lagi ya. Ini biasa ini gue bisa di on-chain analysis, tapi pada hari ini kita satuin karena ada korelasinya. Kita akan bahas Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Sekali lagi bagi kalian yang suka nonton on-chain analysis gue sudah tahu ini adalah data tentang apa. Tapi buat lo yang belum tahu, kita akan bahas ya. Jadi Bitcoin Estimated Leverage Ratio ini adalah sebuah rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Nah, ini menunjukkan berapa banyak leverage yang dipakai oleh user on average. Nah, increasing value menunjukkan bahwa investor sedang mengambil resiko lebih tinggi dengan leverage dalam derivative trading. Nah, jujurnya gue pikir sebelum gue lihat ini ya, gue pikir si garis biru ini akan drop ya, mirip-mirip seperti di sini, drop dengan cukup signifikan. Karena kita lihat harganya dropnya pun signifikan ya. Tetapi gue kaget, kita bisa lihat di sini ternyata dropnya tidak terlalu signifikan. Artinya apa? Para traders masih over leverage. Nah, yang seramnya adalah kita tidak tahu over leverage-nya kemana, short atau long. Tentunya ini bisa diperdebatkan ya, akan banyak yang bilang, oh kita bisa baca dari long term, holder SOPR dan macam-macam. Tapi pada faktanya itu pun nggak selalu reliable. Jadi makanya kalau gue selalu bilang, ya tinggal kita lihat. Saat dia mulai naik, tinggal kita lihat. Kalau dia belum drop dengan signifikan, berarti resiko masih tinggi. Nah, kalau kita lihat, sejak tanggal 7 Maret sampai sekarang, ini terus meningkat leverage-nya. Ya. Artinya, akan ada likuidasi besar-besaran. Pertanyaannya, siapa yang akan terlikuidasi? Nah, itu yang menjadi sangat menarik. Ya, tentunya akan selalu ada dua camp. Ya. Yang bulls pasti akan bilang ini tuh udah siap-siap long yang akan menang. Karena kenapa? Ini adalah summer low. Ya kita bisa lihat di sini. Bahkan kita nggak perlu buka chart yang super kompleks. Kita bisa lihat di sini bahwa pada faktanya ya ini sudah ada di titik yang kurang lebih sama dengan summer low di Juli 2021. Buat yang bulls bilang ini pasti banyak long di sini nih. Short akan kena likuidasi. Bisa terjadi? Bisa. Ya. Tapi di waktu bersamaan pun bagi yang lebih bearish akan mengatakan justru ini udah siap tembus 30.000. Ini yang akan terlikuidasi adalah posisi long. Siapa akan menang? Baik lagi kita bukan dukun. Ya, tujuan kita sebagai trader adalah bukan mendukun dan kesannya menebak-nebak siapa yang akan menang. Jadi baik lagi kita hanya tahu sampai sudah drop. Ya. Kalau ngomong probabilitas ya dengan situasi seperti sekarang ya secara politik ya Rusia juga belum selesai permasalahannya, the Fed masih terus hawkish, jujurnya probability-nya lebih cenderung bearish. Tapi baik lagi kita jangan mendukun ya. Tapi kalau ngomong probabilitas oke lah ya. Tinggal pertanyaannya nih ya, kalau sampai longnya kena likuidasi akan sedalam apa? Kemungkinan besar targetnya adalah MA200 weekly. Ya, jadi bisa dibilang 30.000 ini adalah angka yang sangat penting sekali. Ya. Ini yang akan menunjukkan apakah Bitcoin akan break it or make it. Ya, tentunya kalau dia break ke bawah, ya siap-siap reset cycle dan kita basically mulai lagi dengan siklus baru. Tapi kalau sampai dia bisa bertahan di atas 30.000 dan di sini ya tiba-tiba banyak posisi short yang kena likuidasi, ini bisa menjadi satu kesannya?
satu percikan ya yang membuat bull run lanjut lagi ke atas. Ya, jadi ini satu data on-chain yang sedang gue perhatiin ya. Gue lagi nunggu drop parah dari estimated leverage ratio ya. Jadi buat kalian yang penasaran juga bisa kalian terus pantengin. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai stable coins in general. Ya, mungkin beberapa dari kita berpikir, wah, berarti kalau gini udah dong, Terra Luna berarti ampas. Ya, karena apa? Off-peg. Ya, stable coins yang lain stable tuh. Nah, coba kita lihat ya. Benar nggak semua stable coins yang lain selalu stable? Kita cek. Untuk Terra Luna sendiri, ini bukan pertama kalinya mereka off-peg. Ya, kita bisa cek di sini. Datanya menunjukkan bahwa di tahun 2020 sama 2021 mereka pernah off-peg. Ya, kita coba cari di sini ya. Kita klik di all ya untuk kita mendapatkan data keseluruhan. Kita bisa cek pada tanggal ya sekitar 2020 lah ya, tanggal 12 berarti Desember. Ya, Desember 2020 dia sempat off-peg drop sampai ke sekitar 85 sen. Lalu di 2021 ya kita bisa lihat di bulan 5 dia drop sampai ke 98 sen. Ya, jadi ini bukan yang pertama kali. Ini adalah ketiga kalinya Terra Luna, atau lebih sorry, bukan Terra Luna, Terra USD off-peg. Wah, berarti udah dong bro, confirm ini jelek ya. Stable coins yang jelek, dia off-peg berkali-kali. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek salah satunya USDT ya. Untuk sekarang USDT dia ada di ranking 3 ya. Dan sepertinya aman-aman saja tuh ya. Dia masih basically $1. Apakah pertanyaannya USDT pernah off-peg atau tidak? Kita cek ya, jangan percaya gua ya, kita percaya datanya. Kalau kita cek, kita ubah ke data all ya. Apakah si USDT pernah off-peg? Jawabannya pernah ya. Bahkan paling ekstrimnya pernah sampai di berapa ini? Ya sampai sekitar 60 sen. Dan di sini pernah juga off-peg sampai 91 sen. Ya, jadi balik lagi ya. Gua ngerti. Ini sudah berapa tahun ke belakang. Kebanyakan orang yang dalam cryptocurrency market sekarang ya masih belum pernah merasakan memang stable coins itu beberapa kali off-peg begitu. Ya walaupun ya untuk USDT bisa dibilang cenderung lebih stabil dan dalam tanda kutip lebih proven karena sudah ya lebih apa ya kesannya lebih makan asam garam. Mereka sudah lebih lama di markets. Tetapi intinya apa? Nggak berarti semuanya itu nggak pernah off-peg. Ya lagi-lagi untuk USDT pun pernah off-peg sampai ke sini 60 sen. Kita cek lagi yang lain. Yang lain kita ambil contohnya adalah USDC ya. Kalau seingat gue USDC nggak pernah separah ini ya. Kita coba cek. Datanya lagi loading ya. Dan kita ambil seperti biasa datanya all. Nah, kita ambil all. Dan kita bisa lihat ternyata USDC pun ada ya masa-masanya dia off-peg sampai ke 97 dan yang lain-lain. Tapi nggak separah USDT dan USD. Tapi intinya apa? Intinya mereka pernah off-peg. Ya, jadi ya gini, jangan sampai kita berpikir bahwa wah ini 100% cuma USD aja yang pernah kayak gini. No, yang lain juga pernah ya. So itu adalah satu perspektif yang ingin gua kasih terhadap di market sekarang ya, karena lagi-lagi untuk sebuah narasi untuk dibuat itu bisa dengan mudah mempengaruhi cara berpikir kita ya. Dan kalau mau dibilang sekarang kondisi USD pun ya sudah lumayan membaik ya. Kita coba cek. USD sekarang itu sudah dalam kondisi, kita cek dengan BUSD ya. Dia itu sudah dalam harga 91 sen. Ya, jadi basically ini hanya terjadi dalam satu hari saja. Ya. Apakah pasti akan balik lagi? No, nggak ada garansi. Ya. Tetapi sekarang mulai recover. Ya, harapannya adalah semoga saja ini bisa secepat mungkin balik lagi ke $1. Karena Terra Labs masih mempunyai banyak BTC. Kalau sampai ini belum bisa berhasil ke $1, guess what will happen? Terra Luna akan kembali lagi menjual BTC mereka dan akan membuat selling pressure terhadap BTC. Ya, jadi ya balik lagi seperti yang gue bilang ya. Harapannya adalah secepat mungkin si USD ini bisa kembali lagi on-peg dengan 1 USD. Ya. Walaupun gini ya, kalau ada yang bilang, bang tapi itu kan dibilangnya dipinjamkan, kan beda dipinjamkan sama dijual. Yes, tetapi dipinjamkan ke trading firm, alias itu menjadi selling pressure. Ya. Jadi sekali lagi ya, makanya kunci utamanya supaya Terra Luna tidak kembali membuang, ya dalam tanda kutip membuang atau meland out BTC mereka adalah dengan USD kembali ke $1. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu pada hari ini ya. Gua tahu ini mungkin cukup berat ya, tetapi baik lagi nggak apa-apa ya, kita pelajari bareng-bareng. Mungkin lo bisa ulang beberapa kali videonya kalau lo belum ngerti.
Ya, dan kalau masih kalian mungkin belum kebayang cara kerja si UST dengan Terra Luna, bisa kalian nonton video-video gue sebelumnya mengenai Terra Luna ekosistem. Oke, jadi kesimpulan yang pertama ya, Terra Luna memang seperti yang ditarget oleh individu atau mungkin beberapa individu yang memang ingin menghancurkan ekosistem Terra Luna. Ya, karena terbukti lah secara on-chain-nya ada dumping dari UST sebanyak 200 something juta US dollars, di waktu bersamaan juga tambah short position di Luna, memang seperti sudah ditarget untuk membuat ekosistemnya drop. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah lanjutannya ke BTC. Apa hubungannya? Ya, karena sekali lagi UST ini di-back juga oleh BTC secara indirectly. Jadi yang dilakukan oleh Terraform Labs adalah mereka melend out, ya dalam tanda kutip melend out BTC mereka ke trading firms. Tetapi permasalahannya mereka lend out ini ke trading firms, otomatis itu akan masuknya ke selling pressure. Itu yang membuat BTC drop pada hari ini. Ya, jadi itu dia alasannya kenapa market semua cenderung ikutan ke bawah, ketarik oleh kali ini oleh Luna. Ya, jadi kurang lebih seperti itu berita kita pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, juga bisa klik di sini. Ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin belum punya akun di Bybit, lalu belum punya akun mungkin di Maxi atau di Pionex, dan banyak exchanger lain, bisa klik link referral kita di bawah. Ya. Dan buat lo yang juga belum join Telegram group, ayo join, di mana kita bisa ngobrol secara dua arah mengenai dunia cryptocurrencies. Ya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.